Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino Bajuramin Kasaruga Bahasa Ingat Baju Bata. Oke, kita bertemu lagi dengan saya Galuh Bayu Arti di CP Channel, dan kali ini merupakan kuliah pertama bagi mata kuliah antropologi kependudukan atau demografi antropologi. Oke, ini pembukaan dulu seperti biasanya. Mungkin beberapa Anda yang mengambil mata kuliah ini pernah mengambil mata kuliah saya di semester-semester sebelumnya. Cara masih sama, tetap nonton video perkuliahan ini, lalu kemudian meninggalkan untuk absensi, tetap meninggalkan nomor mahasiswa, nomor induk mahasiswa atau NIM, lalu kemudian diikuti nama itu supaya akan mempermudah nanti dalam penghitungan terakhir untuk skor atau penilaian. Oke, di sini mungkin ada sebuah hanya saya buka sebentar saja. Jadi antropologi kependudukan ini adalah sebuah mata kuliah yang sebuah bidang ilmu yang memang pada dasarnya sangat-sangat kontradiktif. Namun demikian ini menjadi sebuah ilmu baru dan pernah mulai populer pada tahun 90-an. Nah, apa itu antropologi, apa itu kependudukan? Mengenai antropologi saya rasa Anda sudah berulang-ulang dalam setiap mata kuliah apa itu antropologi, lalu kemudian apa yang dipelajari, manusia, kebudayaan, dengan sudut pandang dengan paradigma bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir, makhluk manusia yang hidup kolektif, manusia yang terus berkembang dan memiliki kebiasaan dan lain sebagainya. Nah, namun demikian pendekatannya sangat-sangat kualitatif atau etnografis. Nah, sementara untuk kependudukan ini, atau kalau kependudukan ini saya rasa antara kependudukan dengan demografi sebetulnya pada dasarnya artinya sama. Namun di Indonesia antara demografi dengan kependudukan itu sedikit dibedakan, karena ketika dengan kata kependudukan ini kita mempelajari tidak hanya dinamika demografinya, tidak hanya dinamika penduduknya saja, tapi lebih ketika itu menjadi demografi menjadi interdisipliner, dipelajari dalam berbagai aspek dan juga secara interdisipliner itu menjadi ilmu kependudukan atau sebuah ilmu antar bidang. Nah, sementara waktu saya pada awal untuk mencari waktu itu referensi, pada awal pertama kali sekitar 5 tahun yang lalu saya coba untuk mau mengajar antropologi kependudukan ini, saya mengalami kesulitan untuk mencari referensi dalam bahasa Inggris, karena study of population atau antropologi population itu tidak ketemu. Tapi kemudian ketika saya menggunakan kata demografi antropologi, nah itu ternyata baru muncul di sana, dan ternyata baru bisa ketemu ternyata ini adalah sebuah cabang ilmu baru yang merupakan interdisipliner atau multidisipliner antara ilmu antropologi yang sangat-sangat socio-cultural atau sosial budaya dengan pendekatan dengan skala yang tidak begitu luas tapi mendalam. Sementara dalam ilmu demografi, dalam ilmu pendudukan itu biasanya secara kuantitatif dan menggunakan sekian banyak angka dan skalanya sangat luas, bisa tingkat bisa dalam skala dunia, bisa dalam skala benua, negara, ataupun paling tidak minimal biasanya pada level kecamatan atau pada level kecamatan pun jarang sekali, paling tidak di salah satu satuan biasanya kabupaten, dan itu merupakan untuk ilmu
antropologi atau pendekatan antropologi mungkin nanti tetap kita selalu kita bahas dan kita hubungkan. Namun demikian, apa sih itu sebetulnya demografi, apa sih itu sebetulnya kependudukan? Anda pun mungkin pernah juga menyinggung di kalau nggak salah di pelajaran IPS atau geografi SMA SMP itu, bahwa ilmu demografi atau ilmu kependudukan ini untuk sementara kita samakan, ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang dinamika penduduk, dan ketika kita melihat penduduk, tentu saja ada suatu wilayah, tentu saja dalam jumlah yang cukup besar, dan apa itu dinamika penduduk dan apa yang mempengaruhi dinamika penduduk itu sebetulnya cukup sederhana, dalam arti cuma ada 3 faktor atau 3 atau 4 faktor. Pertama adalah kelahiran, munculnya manusia, munculnya penduduk baru. Lalu yang kedua adalah berkurangnya penduduk, yaitu kematian. Dan yang ketiga adalah mobilitas atau pergerakan penduduk, atau sering kita sebut sebagai migrasi atau perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, bisa secara teratur dan sebagainya. Nah, sementara ketika kita dengan sangat mencoba untuk memperdalam lagi tentang dinamika penduduk, itu masih banyak faktor turunannya. Seperti misalnya pada saat kelahiran, itu ada faktor-faktor yang turun atau penyebab-penyebab atau istilahnya hal yang mempengaruhi adanya munculnya kelahiran. Pertama, kelahiran adalah adanya hubungan seksual. Nah, pola hubungan seksual. Pertama, tradisi usia menikah. Lalu kemudian sukses tidaknya seorang anak lahir, itu juga kesehatan reproduksi, kesehatan ibunya, kesehatan anaknya, kondisi kesehatan di sekitarnya. Nah, itu faktor-faktor kelahiran, tingkat kesuburan pasangan, usia subur dan lain sebagainya. Lalu kemudian pola hubungan seksual, apakah pola hubungan seksual ini apakah pranikah atau selalu sebelum nikah, lalu kemudian norma-norma dan lain sebagainya. Nah, faktor-faktor tersebut kadang-kadang tidak dapat dijelaskan secara demografis, secara kuantitatif dengan angka. Kita hanya akan tahu jumlahnya, kita hanya akan tahu, dan kadang-kadang ketika dianalisis dengan dengan hubungan-hubungan atau dengan analisis korelasi pun belum ditemukan, ya bisa ditemukan apa faktornya, tapi tidak dapat ditemukan secara mendalam, karena pada saat seperti itu masalah kultural itu sangat-sangat menjadi penting. Pola hubungan sosial, masalah kultural, lalu kemudian nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Nah, disitulah makanya memang pada saat awalnya demografi antropologi atau antropologi kependudukan ini berawal dari sebuah rasa kekurangan dalam ilmu demografi pada waktu itu, yang tidak dapat menjelaskan beberapa fenomena mengenai dinamika kependudukan ini secara lebih mendalam. Bahkan seringkali karena mereka mempelajari mungkin mengkajinya itu tingkat benua negara yang antara seperti Eropa dan seperti di Asia, Afrika, itu bisa kontras sekali, dan apa yang terjadi semacam hukum-hukum atau apa yang biasa terjadi di Eropa itu mungkin sangat-sangat berkebalikan di Asia ataupun mungkin di Afrika, dan itu sangat-sangat kontras. Nah, dengan demikian faktor tersebut harus dijelaskan. Nah, pada saat itu sekitar tahun 90-an para ahli demografi mengajak berkolaborasi dengan merekrut para antropolog, sehingga dapat turut bersama-sama memecahkan, saling menyumbang metodologi yang mereka nampaknya bertentangan, tapi kemudian dapat saling melengkapi. Nah, itu sedikit tentang gambaran mengenai mata kuliah ini. Ini baru pembukaan. Nanti mungkin di video yang berikutnya, yang merupakan wakil dari pertemuan berikutnya, nanti kita akan bahas bagaimana demografi. Lalu kemudian paling tidak sedikit tadi sudah saya ulas tentang sejarah atau asal usul mengenai demografi antropologi atau antropologi kependudukan ini.
secara sekilas. Nanti untuk mendetail, lalu kemudian perbagian faktor itu pun tadi saya baru menyebutkan faktor yang dari kelahirannya saja. Masih ada beberapa faktor lain nanti kaitannya dengan sosial ekonomi, sosial budaya, etos dalam sebuah masyarakat, yang itu kalau di beberapa masyarakat tradisional atau di beberapa masyarakat yang masih oke lah, bukan seperti di negara Eropa dan Amerika, itu sangat-sangat berbeda sekali seperti ketika di Asia, di Afrika, di negara sekitar kita dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas mengenai mudik, lalu kemudian kita kaitkan dengan mengapa COVID berkembangnya begitu cepat secara kultural. Oke, saya rasa itu dulu aja untuk sebagai pembukaan mata kuliah demografi antropologi ini atau antropologi kependudukan. Kita bertemu lagi nanti di video-video berikutnya, dan saya Galuh Bayu Ardi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, adil kata lino kacuramin kasaruga, kasengat kacubata, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk semuanya, adil kata lino kacuramin kasaruga, kasengat kacubata. Oke, kita bertemu lagi dengan saya Galuh Bayu Ardi di GP Channel, dan kali ini merupakan kuliah pertama bagi mata kuliah antropologi kependudukan atau demografi antropologi. Oke, ini pembukaan dulu seperti biasanya. Mungkin beberapa Anda yang mengambil mata kuliah ini pernah mengambil mata kuliah saya di semester sebelumnya. Cara masih sama, tetap nonton video perkuliahan ini, lalu kemudian meninggalkan untuk absensi, tetap meninggalkan nomor mahasiswa, nomor induk mahasiswa atau NIM, lalu kemudian diikuti nama itu supaya akan mempermudah nanti dalam penghitungan terakhir untuk skor atau penilaian. Oke, di sini mungkin ada sebuah hanya saya buka sebentar saja. Jadi antropologi kependudukan ini adalah sebuah mata kuliah yang sebuah bidang ilmu yang memang pada dasarnya sangat-sangat kontradiktif. Namun demikian ini menjadi sebuah ilmu baru dan pernah mulai populer pada tahun 90-an. Nah, apa itu antropologi, apa itu kependudukan? Mengenai antropologi saya rasa Anda sudah berulang-ulang dalam setiap mata kuliah, apa itu antropologi, lalu kemudian apa yang dipelajari, manusia, kebudayaan, dengan sudut pandang dengan paradigma bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir, makhluk manusia yang hidup kolektif, manusia yang terus berkembang dan memiliki kebiasaan dan lain sebagainya. Nah, namun demikian pendekatannya sangat-sangat kualitatif atau etnografis. Nah, sementara untuk kependudukan ini, atau kalau kependudukan ini saya rasa antara kependudukan dengan demografi sebetulnya pada dasarnya artinya sama. Namun di Indonesia antara demografi dengan kependudukan itu sedikit dibedakan, karena ketika dengan kata kependudukan ini kita mempelajari tidak hanya dinamika demografinya, tidak hanya dinamika penduduknya saja, tapi lebih ketika itu menjadi demografi menjadi interdisipliner, dipelajari dalam berbagai aspek dan juga secara interdisipliner itu menjadi ilmu kependudukan atau sebuah ilmu antar bidang. Nah, sementara waktu saya pada awal untuk mencari waktu itu referensi, pada awal pertama kali sekitar 5 tahun yang lalu saya coba untuk mau mengajar antropologi kependudukan ini, saya mengalami kesulitan untuk mencari referensi dalam bahasa Inggris, karena study of population atau antropologi population itu tidak ketemu. Tapi kemudian ketika saya menggunakan kata demografi antropologi, nah itu ternyata baru muncul di sana, dan ternyata baru bisa ketemu. Ternyata ini adalah sebuah cabang ilmu baru yang merupakan
interdisipliner atau multidisipliner antara ilmu antropologi yang sangat-sangat socio-cultural atau sosial budaya dengan pendekatan dengan skala yang tidak begitu luas tapi mendalam. Sementara dalam ilmu demografi, dalam ilmu pendudukan itu biasanya secara kuantitatif dan menggunakan sekian banyak angka dan skalanya sangat luas, bisa tingkat bisa dalam skala dunia, bisa dalam skala benua, negara, ataupun ya paling tidak minimal biasanya pada level kecamatan atau pada level kecamatan pun jarang sekali, paling tidak di salah satu satuan biasanya kabupaten, dan itu merupakan untuk ilmu antropologi atau pendekatan antropologi mungkin nanti tetap kita bahas dan kita hubungkan. Namun demikian, apa sih itu sebetulnya demografi, apa sih itu sebetulnya kependudukan? Anda pun mungkin pernah juga menyinggung di kalau tidak salah di pelajaran IPS atau geografi SMA SMP itu, bahwa ilmu demografi atau ilmu kependudukan ini untuk sementara kita samakan, ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang dinamika penduduk, dan ketika kita melihat penduduk, tentu saja ada suatu wilayah, tentu saja dalam jumlah yang cukup besar, dan apa itu dinamika penduduk dan apa yang mempengaruhi dinamika penduduk itu sebetulnya cukup sederhana, dalam arti cuma ada 3 faktor atau 3 atau 4 faktor. Pertama adalah kelahiran, munculnya manusia, munculnya penduduk baru. Lalu yang kedua adalah berkurangnya penduduk, yaitu kematian. Dan yang ketiga adalah mobilitas atau pergerakan penduduk, atau sering kita sebut sebagai migrasi atau perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, bisa secara teratur dan lain sebagainya. Nah, sementara ketika kita dengan sangat mencoba untuk memperdalam lagi tentang dinamika penduduk, itu masih banyak faktor turunannya. Seperti misalnya pada saat kelahiran, itu ada faktor-faktor yang turun atau penyebab-penyebab atau istilahnya hal yang mempengaruhi adanya munculnya kelahiran. Pertama, kelahiran adalah adanya hubungan seksual. Nah, pola hubungan seksual. Pertama, tradisi usia menikah. Lalu kemudian sukses tidaknya seorang anak lahir, itu juga kesehatan reproduksi, kesehatan ibunya, kesehatan anaknya, kondisi kesehatan di sekitarnya. Nah, itu faktor-faktor kelahiran, tingkat kesuburan pasangan, usia subur dan lain sebagainya. Lalu kemudian pola hubungan seksual, apakah pola hubungan seksual ini apakah pranikah atau selalu sebelum nikah, lalu kemudian norma-norma dan lain sebagainya. Nah, faktor-faktor tersebut kadang-kadang tidak dapat dijelaskan secara demografis, secara kuantitatif dengan angka. Kita hanya akan tahu jumlahnya, kita hanya akan tahu, dan kadang-kadang ketika dianalisis dengan dengan hubungan atau dengan analisis korelasi pun belum ditemukan, ya bisa ditemukan apa faktornya, tapi tidak dapat ditemukan secara mendalam, karena pada saat seperti itu masalah kultural itu sangat-sangat menjadi penting. Pola hubungan sosial, masalah kultural, lalu kemudian nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Nah, disitulah makanya memang pada saat awalnya demografi antropologi atau antropologi kependudukan ini berawal dari sebuah rasa kekurangan dalam ilmu demografi pada waktu itu, yang tidak dapat menjelaskan beberapa fenomena mengenai dinamika kependudukan ini secara lebih mendalam. Bahkan seringkali karena mereka mempelajari mungkin mengkajinya itu tingkat benua negara yang antara seperti Eropa dan seperti di Asia, Afrika, itu bisa kontras sekali, dan apa yang terjadi semacam hukum-hukum atau apa yang biasa terjadi di Eropa itu mungkin sangat-sangat berkebalikan di Asia ataupun mungkin di Afrika, dan itu sangat-sangat kontras. Nah, dengan demikian faktor tersebut harus dijelaskan. Nah, pada saat itu sekitar tahun 90-an
para ahli demografi mengajak berkolaborasi dengan merekrut para antropolog sehingga dapat turut bersama-sama memecahkan, saling menyumbang metodologi yang mereka nampaknya bertentangan, tapi kemudian dapat saling melengkapi. Nah, itu sedikit tentang gambaran mengenai mata kuliah ini. Ini baru pembukaan, nanti mungkin di video yang berikutnya, yang merupakan wakil dari pertemuan berikutnya, nanti kita akan bahas bagaimana demografi, lalu kemudian paling tidak sedikit tadi sudah saya ulas tentang sejarah atau asal usul mengenai antropologi demografi, antropologi atau antropologi kependudukan ini secara sekilas. Nanti untuk mendetail, lalu kemudian perbagian faktor itu pun tadi saya baru menyebutkan faktor yang dari kelahirannya saja. Masih ada beberapa faktor lain nanti kaitannya dengan sosial ekonomi, sosial budaya, etos dalam sebuah masyarakat, yang itu kalau di beberapa masyarakat tradisional atau di beberapa masyarakat yang masih oke lah, bukan seperti di negara Eropa dan Amerika, itu sangat-sangat berbeda sekali seperti ketika di Asia, di Afrika, di negara sekitar kita dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas mengenai mudik, lalu kemudian kita kaitkan dengan mengapa COVID berkembangnya begitu cepat secara kultural. Oke, saya rasa itu dulu aja untuk sebagai pembukaan mata kuliah demografi antropologi ini atau antropologi kependudukan. Kita bertemu lagi nanti di video-video berikutnya, dan saya Galuh Bayu Ardi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Kajuramin Kasaruga Tasengat Kajubata. Salam.